saat teduh gitu masih atau Waduh, suka-suka aja gitu? pamit, Aja. pamit. Kau kemana, I? Shalom teman-teman. Ya, bersyukur ya kali ini akhirnya pengurus Komisi Pemuda mengadakan persekutuan online ya. Kali ini persekutuan online-nya ada singkatannya nih ya. Singkatannya adalah selain, oke? Ya, bukan selain tapi selain ya. Jadi ini juga ada filosofinya teman-teman. Jadi ini line itu terdiri dari artinya adalah garis gitu ya. Jadi kita itu satu garis di dalam Tuhan, kita itu satu visi, satu tujuan bersama melangkah bersama ya. Oke, ya. Jadi di persekutuan online ini ya, selain, bukan selain tapi selain. Persekutuan online GKJ Ngalian ya. Oke, sebelum kita mulai persekutuan kali ini, mari kita pujikan bersuka ya. Mari kita pujikan bersuka. Kembali lagi di selain persekutuan online GKJ Ngalian. Ya, sebelum kita melanjutkan persekutuan kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan akan penyertaan-Mu di hari ini, ketika Tuhan masih melindungi kami dan memberikan kesehatan buat tubuh kami. Jikalau sebentar Tuhan kami akan memulai persekutuan online pemuda dan remaja GKJ Ngalian, Kau Tuhan yang mau memberkati dari awal pertengahan hingga akhir, Kau Tuhan yang mau tolong sehingga firman-Mu itu dapat tumbuh di hati teman-teman dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan kami ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Ya, pada selain kali ini kita akan membahas tentang lockdown ya. Lock hatimu jangan sampai down ya. Oke, maksudnya di sini seperti yang teman-teman tahu ya, di pandemi ini kita di masa pandemi ini kita nggak bisa persekutuan bareng secara tatap muka. Jadi kadang walau sebelum corona dulu kita ibadah pagi mesti ada aja alasannya gitu kan ya. Yang kesiangan atau nanti aja ibadah di ibadah sorenya. Terus kalau ibadah sore, wah hujan,
wah ketiduran gitu ya. Apalagi di tengah pandemi ini kita ibadah online pasti banyak alasan yang kita nggak yang kayak membuat kita untuk tidak beribadah. Nah, pada kesempatan kali ini Komisi Pemuda akan membahas tentang bagaimana memelihara iman di tengah pandemi ini supaya kita dapat melok hati kita dan nggak sampai down gitu ya. Jadi walaupun di tengah pandemi yang seperti ini kita tetap bisa memelihara iman, kita bisa tetap mengunci hati kita untuk tetap bersekutu, tetap bertumbuh di dalam Tuhan, dan ketika ada sesuatu yang menimpa kita itu tidak tidak membuat kita down, tapi tetap kita bersyukur akan hal itu. Ya, di saat ini kita aku nggak sendirian teman-teman. Jadi aku akan mengajak guest star kita ya. Kita sambut Agnes Monica dan Isyana. Selamat datang Agnes Monica dan Isyana. Ya. Halo. Merasa gimana gitu ya. Ya ternyata Keke dan Ii, aduh jatuh sampai anak. Jangan grogi dong. Ya, apa kabarnya Keke dan Ii? Puji Tuhan. Puji Tuhan baik. Ya, pasti seneng ya saya undang di tempat ini ya. Seneng gak ya? Pasti nggak ada job kan ya di luar sana. Kita pengacara loh. Pengacara. Gitu. Ya, kali ini lagi sibuk apa nih teman-teman? Sibuk apa Sibuk dodolan salad guys. Kalau mau beli salad boleh di bawah ini gitu ya. Ya, nomornya di bawah ini kalau mau pesen. Jamin mantap. Dihain mantap. Mantap. Ya. Kalau Kakak Gak sibuk ngapa-ngapain sih, kayaknya bobok makan ke dapur. Udah. nggak kuliah ya Kak ya? Atau bolos terus? Udah gak kuliah nih kebetulan. Oh, udah lulus. Belum juga loh. Terus gimana dong? Ya sudahlah ya. Ya, terima kasih ya sudah datang di Selain ini ya. Sama-sama. Terima Ya. kasih udah diundang. Senang loh. Maksudnya Senang ya. udah lama gak persekutuan. Iya. Kita jadi ada acara ya, Cok ya. Karena akhirnya ke gereja juga gitu. Betul, Dari betul, kemarin-kemarin betul. gak ke Ya. gereja. Ya, karena di tengah pandemi ini kita nggak bisa persekutuan secara tatap muka gitu ya, kayak pasti rindu gitu ya. Banget. Iya. Tapi kalau lihat dulu ya sebelum sebelum pandemi, persekutuan aja kadang teman-teman tuh aras-arasan gitu ya. Apalagi kalau ikut persekutuan online ini, ya diharapkan sih ya teman-teman semangat dan nggak skip kapan selesainya gitu ya. Ya, kalau melihat pandemi ini kan belum selesai gitu ya. Ibadah pun juga online gitu ya. Dan mau tanya nih teman-teman, kalau di rumah ibadah minggu itu kan difasilitasi nih dari gereja, apakah itu juga diikuti dengan baik atau diikuti dengan tiduran atau diikuti dengan makan gitu ya? Gimana nih teman-teman? Ini mau jawab dulu? Kamu dulu aja gak apa-apa, Cok. Gak siap mental aku jawabnya. Ya diikutin gitu. Jadi bersyukurnya kan kita sudah bisa difasilitasi beribadah gitu ya. Jadi ya diikutin sih Mbak. Tapi jangan tanyain tiap minggu ibadah nggak gitu. Jangan Nah, ditanya jadi ya. pertanyaan jangan ditanya deh. Ya kalau gimana nih sama keluarganya gitu ya di rumah? Kalau aku sih ibadah, cuman kita masing-masing kalau misalnya buat ibadah. Soalnya kan apa ya? Ya walaupun difasilitasi cuman Waktunya lebih milih ini nggak yang kumpul keluarga ibadah bareng. Kita lebih milih sendiri-sendiri gitu. Karena menyesuaikan waktu Menyesuaikan masing-masing waktu gitu masing-masing, ya. bener banget. Ya. Yang penting kan ibadah ya. Ya, yang penting ibadah. Ya. Ya kadang males. Ya. Karena ibadah itu juga salah satu kayak cara untuk memelihara iman gitu ya. benar. Betul. Ya. Kalau ini saat teduh gitu masih atau Waduh. suka-suka aja gitu? Pamit. Kau kemana Atau susah pertanyaanku ya untuk dijawab ya? Jadi kayaknya kita masih level Iya. cetek ini kalau masih di sini bawah banget.
Ya, karena ini jadi tantangan kita masing-masing ya kayaknya ya untuk kita tuh tetap mandiri, kita punya niatan sendiri untuk memelihara iman itu ya mungkin ya teman-teman ya. Ya. Iya. Aduh. Iya. Harus Ya, dijawab iya. ya supaya lebih jelasnya, kali ini kita akan tanya dengan ahlinya gitu ya, ke Ea sama I. Ya, kita akan mendatangkan seseorang, tapi ini by Zoom ini kalau kali ini ya. Kita akan mendatangkan Mas Jeski. Ya, selamat datang Mas Jeski di Selain Persekutuan Online GKJ Ngalian. Shalom. Ya Mas, boleh memperkenalkan diri siapa itu sih Mas Jeski yang sebenarnya? Wes. Oke, thank you ya buat Maria. Ya, kenalkan namaku Yeskel Ferry, aku dari Calvary Community Bukit Sari, Semarang. Ya. Mungkin itu dulu kali ya perkenalannya ya. Oh, iya. Apalagi ya kira-kira? Cukup? Apa ya? Kayak udah pernah sekolah di mana gitu Mas? Oh iya. Oke, thank you. Nah, aku lulusan dari S1-nya Administrasi Bisnis FISIP Undip tahun 2007 ya teman-teman ya. Terus puji Tuhan, dapat kesempatan untuk belajar teologi lagi. Aku ambil S2-nya di STBI, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, tahun 2012 gitu. Dan sekarang selain di Calvary Community juga membantu pelayanan di salah satu gereja di Kota Semarang ini. Oke. Ya. Supaya lebih kita lanjutin lagi ya Mas untuk pembahasan kali ini. Ya, kita temanya ini kan lockdown gitu ya. Lock hatimu jangan sampai down gitu. Artinya apa tuh? Mantap ya. Ya, ini kan apa ya? Tadi udah ngobrol sama Kakak sama I gitu ya. Itu tentang bagaimana memelihara iman di tengah pandemi ini gitu. Ya, menurut Mayeski ini apa sih memelihara iman itu dan bagaimana pentingnya untuk memelihara iman di tengah khususnya di tengah pandemi ini gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mas? Oke ya. Kalau dari aku sih memelihara iman tuh memiliki arti berarti membiarkan iman kita itu terus bertumbuh ya teman-teman ya. Karena kan kadang kan kalau di situasi pandemi gini kan membuat kita tuh terbatas gitu kan. Kalau terbatas biasanya tuh kan isinya tuh kan bersungut-sungut terus membuat apa-apa jadi males kan karena kan kita harus mau tidak mau di rumah dan tidak bisa sebebas ketika kita tidak di pandemi ini kayak gitu. Jadi kalau dari aku pribadi memelihara iman itu seperti itu sih. Jadi membiarkan bagaimana iman kita tuh untuk terus bertumbuh di masa-masa yang terbatas seperti ini. Yang terbatas dan terus berubah-ubah mungkin ya teman-teman ya. Yang dulunya bebas ke gereja, yang dulunya bebas persekutuan, hari ini kita harus pakai protokol kesehatan. Ya di sini kita harus sering-sering pakai hand sanitizer, pakai masker, dan semuanya kan itu perubahan. Nah, memelihara iman berarti ya membiarkan iman itu terus bertumbuh meskipun apapun kondisinya yang sedang kita hadapi. Kayak gitu sih. Ya, kalau pentingnya memelihara iman. Oke. Ya. Nah, kalau pentingnya memelihara iman di masa sekarang menurutku penting banget ya teman-teman ya. Kenapa? Karena iman itu tuh kalau buatku ya, iman itu akan mempengaruhi respon kita benar atau tidak benar tuh di hadapan Tuhan. Jadi ketika iman kita terpelihara dengan baik, maka kita bisa berespon dengan baik dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita kerjakan di masa-masa yang keterbatasan ini. Nah, kalau bicara pentingnya ini, kalau boleh sharing nih ya teman-teman ya, aku mau sharing satu tokoh ya. Jadi aku mau sharing satu tokoh, ternyata masa-masa seperti ini masa-masa yang terus berubah nih teman-teman ya. Kalau berbicara memelihara iman, aku jadi ingat satu tokoh namanya Daniel. Ya teman-teman ya. Jadi Daniel ini kayak kalau teman-teman
mungkin sering dengernya cerita di Gua Singa ya. Tapi kali ini aku mau bahas tentang Daniel di pasal 1 dan 2. Ya, jadi singkat cerita, Daniel ini nih orang dari kerajaan Yehuda, teman-teman ya. Nah, waktu itu ada bangsa Babel dengan Raja Nebukadnezar, dia itu menyerang kerajaan Yehuda. Dan alhasil Daniel dan teman-temannya semua itu ditawan. Jadi Daniel itu adalah tawanan yang spesial. Kenapa spesial teman-teman ya? Karena dia ditawan tapi diberi kenyamanan. Jadi nggak ditawan yang masuk ke sel, terus masuk ke penjara itu enggak teman-teman. Tetapi dia ditawan tetapi diberi kenyamanan. Karena apa? Karena Daniel ini dinilai cakap untuk bekerja di dalam istana raja. Daniel ini orang yang berbeda dari tawanan-tawanan yang lain. Nah, Daniel ini diberi makan dan minum oleh raja. Makan minuman raja loh teman-teman ya. Jadi di tengah-tengah situasi dia ditangkap, terbatas, tetapi dia diberi kenyamanan. Kenyamanan yang terbatas. Nah, bicara iman berarti kita sedang berbicara kebenaran. Nah, Daniel menolak makanan dan minuman milik raja ini, teman-teman. Kalau teman-teman nanti baca di pasal 1, Daniel itu berkeyakinan menolak. Dia tidak mau menajiskan dirinya. Kenapa? Karena makanan dan minuman itu tuh sudah dipersembahkan ke berhala dulu, teman-teman, kalau pada masa itu. Jadi Daniel tidak mau untuk menajiskan dirinya. Jadi meskipun dia ditawan, ada di dalam sebuah intervensi atau sebuah aturan-aturan ya teman-teman ya, tetapi di dalam keterbatasannya dia tidak mau jatuh ke dalam dosa itu. Nah, singkat cerita, setelah Daniel berkeputusan untuk menolak ya, tidak mau makan makanan dan minuman raja itu, tetapi lebih memilih makan makanan sayur dan minum minuman yang ya tidak seperti minuman raja. Singkat cerita, Daniel itu didapati lebih cerdas dan menjadi kesayangan raja. Ya, kalau itu aku kan bukain ya teman-teman ya, ada di Daniel 1 ayat 19 sampai 20. Bentar, aku buka ya. Begini firman Tuhannya nih teman-teman. Daniel 1, 19 sampai 21. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih teman-teman, kalau bicara memelihara iman, ternyata yang dilakukan Daniel adalah dia tidak mau mencemarkan dirinya dengan dosa di tengah masa-masa terbatasnya dia. Tetapi teman-teman, kalau boleh nambah dikit ya, bicara memelihara iman lagi, ternyata di tengah-tengah kenyamanan itu tiba-tiba kalau teman-teman baca di pasal 2, Daniel ini terjebak pada masa-masa di mana ketika itu ya Daniel lagi sekolah nih, karena memang dia sedang dididik untuk bahasa Kasdim agar dia bisa kerja di istana. Di bagian lain Nebukadnezar ini tuh mimpi teman-teman. Dia punya mimpi dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikannya. Dari Daniel yang tadi kalau teman-teman baca ya, dia orang yang diagung-agungkan, orang yang dipercaya tiap-tiap hari perlu kebijaksanaan pengertian. Raja nanya dia, tapi karena tidak ada yang bisa mengartikan mimpi raja ini marah. Raja ini marah dan semua orang bijaksana akan dihukum mati, termasuk Daniel. Ya, kenapa Daniel waktu itu nggak ditanya? Karena dia lagi sekolah ya teman-teman ya. Dia lagi sekolah di bahasa orang Kasdim itu, makanya dia nggak ditanya. Tapi dia kena dampaknya, di mana semuanya dia pun juga ikut mati. Teman-teman bisa bayangin ya, oh Daniel yang tadinya, wah dipercaya raja, meskipun dia di penjara, ya, ditawan tapi spesial,
tiba-tiba satu kejadian berubah semuanya, karena kemarahan raja dia juga terancam untuk dibunuh. Gitu. Sama ya teman-teman ya, waktu kita sebelum pandemi kan gitu ya, wah kita ini bebas gitu kan ya. Tapi tiba-tiba ketika pandemi datang tuh kok kayak kehidupannya berubah ya. Gitu. Semuanya berubah. Demikian juga dengan Daniel. Dia ngerasa, wah kok jadi berubah ya, kok jadi ikut ditawan untuk mati ya gitu kan. Apa yang terjadi dengan Daniel, teman-teman ya? Kalau teman-teman buka Daniel 2, 15 sampai 16, aku bacain ya. Daniel 2 pasal 15 sampai 16 dikatakan, katanya kepada Ariok, kata Daniel kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Ya, Ariok bilang, nggak ada yang bisa ngartiin mimpi raja dan menyebutkan mimpi raja itu. Makanya semuanya itu harus dihukum mati. Singkat cerita termasuk Daniel sendiri. Gitu kan. Ayat 16, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberitahu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Jadi kita lihat nih teman-teman. Daniel yang tadinya dia posisi nyaman, tiba-tiba dia dirubah dalam seketika menjadi posisi terancam untuk mati malah teman-teman. Lalu apa yang dikatakan Daniel? Dilakukan Daniel ya. Daniel datang ke teman-temannya, kalau teman-teman baca itu di bawahnya ya. Daniel datang ke Sadrah, Mesa, Abednego. Dia bilang, yuk kita doa yuk supaya kita tahu apa mimpinya raja itu apa sama apa sih artinya kayak gitu. Ya, Daniel berdoa bersama-sama dan singkat cerita dia pun diberi ilham Allah ya untuk bisa mengartikan mimpi Nebukadnezar ini. Nah, kita melihat bagaimana Daniel ini bergantung dengan imannya di tengah kondisi yang nyaman ataupun tidak nyaman ya, teman-teman ya. Kalau tadi yang pertama di pasal 1 dia memelihara iman contohnya dengan dia tidak mencemarkan dirinya. Di pasal 2 dia memelihara iman dengan apa? Di situ dia berdoa, bersekutu dengan teman-temannya. Dia meminta apa sih yang menjadi solusi untuk ini Tuhan. Jadi dia bersekutu bersama-sama dengan Sadrah, Mesa, Abednego. Nah bahkan di cerita fenomenalnya ya, kalau teman-teman pasti tahu tentang ketika dia masuk gua singa gara-gara apa. Jadi pada saat dia menjadi kesayangan Raja Darius ya waktu itu, dia masuk gua singa karena melakukan kebenaran. Jadi waktu itu karena teman-temannya Daniel ini sirik sama Daniel ya. Apalah ya yang bisa kita jebak untuk Daniel ini? Ternyata mereka melihat adalah masalah ibadahnya. Makanya teman-teman kerjanya, bukan Sadrah, Mesa, Abednego ya teman-teman ya, ini teman-teman yang lain, dia ngomong ke Darius untuk bikin patung dong dan semua orang harus sembah patungmu raja gitu. Ya selama-lamanya kok, paling cuman ya beberapa hari lah gitu. Nah Darius mulai teman-teman terlena ya, terpengaruhi dan akhirnya di ACC lah ya, disetujui ide ini. Dan ketika hal itu terjadi, apa yang dilakukan Daniel, kita mau buka ya Daniel 3 ayat 14. Saya bacakan. Sorry kok Daniel 3 ya. Daniel 6 ayat 14. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Jadi Daniel tetap nih teman-teman ya, dia tetap tidak mau menyembah patung itu. Meskipun dia dekat sama Darius. Tapi dia tetap, di sini kita lihat dia datang kepada Tuhan, dia beribadah 3 kali sehari seperti biasa dia lakukan. Dan akhirnya singkat cerita Daniel masuk ke gua singa, ternyata singanya nggak makan dia ya teman-teman ya. Terus Darius menyesal, besok paginya Darius mengeluarkan Daniel karena Daniel terbukti tidak bersalah dan Allah membela dia. Nah,
memelihara iman ini membuat Daniel punya respon yang tepat, teman-teman. Kalau aku sih gitu ya. Jadi pentingnya apa sih memelihara iman di tengah-tengah pandemi ini? Oh, menurutku sih penting banget. Kenapa? Karena dengan kita memelihara iman, kita punya respon yang tepat. Kita lihat Daniel ya, teman-teman. Dia punya gejolak ya. Dia tadinya dia ditawan dengan segala kenyamanannya, tetapi dia tetap berjuang untuk tidak jatuh di tengah-tengah keterbatasan dia, meskipun kondisinya nyaman, dia tidak jatuh. Dia dibawa di pasal 2, di tengah-tengah ketidaknyamanan dia yang terancam mati, dia tetap memelihara imannya. Dia tidak bersungut-sungut pada Allah, tapi malah dia bersekutu dengan teman-temannya untuk cari tahu apa sih yang Allah mau. Dan bahkan di pasal 6, kalau teman-teman melihat, di tengah-tengah dia sudah jadi kepercayaannya Darius. Ketika Darius terbujuk ya dengan orang-orang di sekitarnya, Daniel meskipun dekat dia tetap tidak mau jatuh di dalam dosa. Dia tetap memelihara imannya untuk bertumbuh, untuk melakukan kebenaran di hadapan Allah. Jadi memelihara iman itu berdampak pada respon kita. Itu teman-teman ya. Jadi kalau orang yang bisa memelihara iman dengan baik, maka sebenarnya situasi pandemi ini bukan menjadi situasi yang sulit dan akhirnya kita bersungut-sungut ya. Isinya kalau bahasa Jawanya ya, maido terus ya. Jadi wah kok kayak gini toh ngono ya. Enggak cuma seperti itu gitu kan. Tetapi dia bisa bersyukur. Dia bisa tahu berespon dengan tepat seperti Daniel ini di tengah-tengah segala kondisi keterbatasan dia. Itu sih ya, teman-teman kalau menurutku ya, kenapa pentingnya apa sih memelihara iman? Karena memelihara iman itu berhubungan dengan respon kita dalam bertindak di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Mas Yeski. Jadi kita bisa meneladani Daniel tadi ya, bahwa bahkan di tengah situasi yang Daniel rasakan itu, ketika Daniel bersekutu, berdoa gitu, itu menjadi salah satu apa ya, kayak kunci untuk bagaimana Daniel merespon akan apa yang sedang terjadi gitu. Dan bahkan di tengah-tengah pandemi ini juga malah kita harus apa ya, malah memang harus lebih penting untuk memelihara iman itu gitu ya. Karena kan di tengah situasi yang gak menentu ini malah itu yang menjadi pedoman kita untuk merespon akan situasi yang Tuhan izinkan terjadi gitu ya Mas ya. Ya, mungkin ada teman-teman yang bertanya, Kakak dan Ii, ditunggu pertanyaannya sama Mas Yeski nih. Oke. Mas Yeski dengar nggak ya? Dengar. Kalau nggak dengar mungkin lewat perantara Mbak Ayu ya, nanti ya, bisa disampaikan ulang ya Mbak. Ya boleh. Oke Mas Yeski, ini aku Ii, aku pemuda dari GKJ Ngalian. Mau nanya nih Mas Yeski, gimana sih bentuk konkretnya kita itu dalam memelihara iman, relate-nya tuh dalam kehidupan sehari-hari gitu ya? Apakah saat teduh, apakah berdoa setiap hari itu tuh sudah termasuk dalam memelihara iman? Atau mungkin ada bentuk yang lain gitu Mas, contohnya supaya kita tuh bisa dikatakan kita tuh benar-benar bisa memelihara iman gitu. Oke, jadi tadi pertanyaannya ini ya, bagaimana bentuk memelihara imannya gitu Dek ya? Oke, nah thank you pertanyaannya ya Dek. Teman-teman kalau kita ngelihat Daniel, kita lihat dulu dari Daniel ya, bagaimana cara Daniel memelihara iman. Yang pertama, dia tidak membiarkan dirinya tercemar. Ya, dia tidak membiarkan dirinya itu jatuh di dalam dosa. Yang kedua, kalau kita lihat juga dia punya persekutuan dengan teman-temannya, yaitu si Sadrah, Mesakh, Abednego, teman-teman ya. Dan yang ketiga di pasal 6, dia punya hubungan pribadi, dia doa kepada Tuhan secara pribadi. Jadi kalau saya simpulin nih teman-teman ya, bagaimana cara memelihara iman? Yang pertama,
Ya dengan kita melakukan firman Tuhan itu sebenarnya kita udah memelihara iman, teman-teman ya. Melakukan firman Tuhan itu ya di berbagai kehidupan kita. Bisa jadi belajar untuk tidak berbohong gitu kan. Belajar untuk menolong orang tua, misalnya disuruh sama orang tua untuk pergi belanja gula ya di warung. Yaitu ketika kita menjadi pelaku firman, yaitu memelihara iman, semudah itu sebenarnya ya teman-teman ya. Dan yang kedua, punya persekutuan, komunitas ya. Seperti yang dilakukan oleh Daniel. Jadi ketika kita punya komunitas bertumbuh seperti Daniel, kita sedang memelihara iman. Lewat apa? Contohnya kita bisa datang ke PA gereja ya, ibadah pemuda remaja. Nah, ini bentuk memelihara iman sebenarnya teman-teman ya. Kita datang bergereja tiap hari Minggu gitu kan. Kita mengikuti kegiatan-kegiatan gereja yang entah itu online atau offline ya, sedang dikerjakannya dalam bentuk apapun, sejatinya itu memelihara iman kita, teman-teman ya. Ikut webinar rohani, ya itulah memelihara iman. Dan yang ketiga, tentu tadi ya saat teduh dan lain-lain itu aku setuju itu memelihara iman. Cuman di era pandemi ini mungkin ada baiknya kita bisa memvariasi waktu teduh kita ya kayak gitu. Kalau saya hari ini variasi yang kulakukan tuh ini teman-teman, kan biasanya kita kalau sejauh ini kan yang namanya saat teduh tuh kita ini ya baca artikel gitu kan ya, baca buku atau baca web gitu kan. Nah, bisa jadi kalau saya pribadi dalam saat teduh tuh saya karena di handphone itu ada notifikasi ayat biasanya. Ya itu tuh kan ayatnya kan beda-beda. Nah, kalau saya tuh kadang saya selingi ya, saya baca ayat itu terus saya renungkan, kenapa ya saya dapat ayat ini ya gitu. Ayat bersukacitalah senantiasa tetaplah berdoa. Nah, saya mau diingatkan, iya ya, berarti berdoa itu penting gitu. Nah, itu memelihara iman teman-teman ya, membawa dalam doa, punya hati yang bersukacita gitu. Atau mungkin variasi waktu teduh saya juga mendengarkan musik rohani ya di YouTube. Saya mendengarkan bagian itu musik-musik rohani. Saya mendengarkan setiap liriknya gitu kan, meresapi, dan itu menurutku itu memelihara iman, teman-teman. Seperti itu. Ya, jadi kayak tadi itu konkretnya gitu ya Mas. Jadi nggak cuman kita yang juga saat teduh, tapi juga teman-teman pengurus nih ditantang nih ya Mas ya untuk tetap mengadakan persekutuan online gitu ya, untuk menolong teman-teman yang lain untuk tetap memelihara iman, tetap bertumbuh bersama gitu ya Mas. Betul. Ya, ini tantangan buat teman-teman nih. Betul. Ya, Kayak ini kita bikin podcast ini kita sedang memelihara iman para pendengar loh. ya. Wis. Ya, yang mendengar ini supaya biar didengar tetaplah memelihara iman ya. Apa sih? Ya, mungkin Kakak ada pertanyaan? Ya mungkin sedikit ya. Tadi kan memang meneladani tokoh Daniel yang bisa mengajak teman-temannya Sadrak, Meshach, Abednego untuk berdoa, bersekutu gitu ya. Nah itu cukup menjadi pembelajaran juga sebagai, ya saya juga pengen sharing sebenarnya bahwa saya seorang pengurus memang dengan teman-teman agak kesulitan nih membuat atau mengadakan persekutuan di masa pandemi kayak gini. Memang tantangannya besar. Selain keterbatasan juga kita harus lebih bervariasi nih membuat persekutuan supaya lebih ada gersengnya persekutuan gitu walaupun secara online. Nah, sebenarnya pengen nanya nih ke Mas Yeski, gimana sih Mas mengajak teman-teman untuk bisa tetap memelihara iman bersama-sama gitu. Sekalipun kita tahu nih caranya memelihara iman seperti apa, tapi gimana sih caranya mengajak teman-teman supaya bisa ikut sama-sama memelihara iman juga, yang termasuk di dalamnya persekutuan ya, tetap bersekutu seperti layaknya Daniel tadi. Tapi ada nggak sih cara-cara lain Mas buat mengajak teman-teman untuk bisa tetap bersama-sama memelihara iman? Woro-woro mungkin ya Mas ya. Atau harus lebih rajin Ya. gimana gitu? Nah, kalau dari aku nih teman-teman ya, dari pengalaman komunitas ya, dan juga kan aku juga
pelayanan di beberapa PMK di Undip ya teman-teman, dan di Undip gitu. Nah, yang kulihat nih teman-teman, untuk mengadakan persekutuan online tuh memang nggak gampang ya. Jujur itu memang susah sih menurutku. Tetapi yang kulihat sebelum orang mengadakan persekutuan online tuh mereka kayak bikin podcast kayak gini nih teman-teman. Mereka bikin podcast, mereka bikin renungan di Instagram, pemuda-pemudi Instagramnya apa namanya, persekutuan gereja gitu kan, persekutuan pemuda remajanya. Nah, mereka kasih renungan gitu. Jadi perlahan sih teman-teman ya. Jadi memang kita membiasakan diri untuk memberikan firman dulu kepada teman-teman supaya teman-teman pun sebelum sebelum bersekutu online itu mereka terbiasa mendengar firman Tuhan gitu. Nah, nanti ada satu titiknya di mana kita juga bisa memvariasi, yuk kita persekutuan bareng yuk lewat online. Gitu. Jadi ya kalau aku ditanya gimana tips and triknya mengajak teman-teman untuk bersekutu, yang pasti untuk menghadirkan persekutuan online itu enggak gampang sih teman-teman, butuh proses. Nah prosesnya itu bertahap kayak gitu teman-teman. Mungkin bikin podcast-podcast kayak gini nih, nanti kita bagiin ke teman-teman gitu kan. Nah, itu akan menolong teman-teman tetap memelihara imannya gitu kan di tengah-tengah situasi yang terbatas ini. Nanti perlahan baru kita bikin persekutuan online via Zoom gitu kan. Nanti perlahan lagi ya semoga tahun depan selesai ya pandeminya ataupun ketika bisa ya ketika mungkin memang harus ada perubahan-perubahan itu bisa kita kerjakan tetapi tetap bisa pertemuan offline gitu kan. Dan sambil menunggu waktu itu kita tetap bekerja begitu, gitu aja sih teman-teman. Mungkin di Instagram bikin quote-quote atau bikin renungan. Aku paling seneng kalau teman-teman ada satu persekutuan mahasiswa Kristen ya. Jadi ada PMK Ekonomi namanya, PMK Ekonomi Undip itu. Aku suka karena apa teman-teman? Karena dia bikin kayak saat teduh pagi sama renungan malam di malam hari gitu kan. Jadi dia tuh ngeposting gitu teman-teman. Nah itu nolongin teman-teman anggota untuk dia tetap apa namanya bisa memasukkan firman dalam hidup dia. Sebelum pada bikin persekutuan online, kadang bikin YouTube gitu kayak streaming YouTube, rekaman YouTube gitu kan teman-teman. Jadi memang bertahap sih teman-teman untuk mengajak langsung supaya kita tetap bisa bertumbuh bersama. Gitu. Atau dari kelompok kecil juga bisa ya. Jadi kalau ada kelompok kecil, kelompok PA yang satu kelompok isinya 3 orang, 4 orang, nah itu dari situ dulu dek. Gitu. Nanti baru bisa mencapai ke persekutuan online kayak kita kalau ibadah pada biasanya. Gitu Kak. Oke, terima kasih, sangat membantu jawabannya Mas Yeski. Sama-sama deh. Membantu sebagai pengurus ya Kak ya. Supaya biar ini tuh nggak teori aja tapi diterapkan gitu ya Kak. Harapannya gitu ya. Biar persekutuan online ini pun juga nggak cuma sekali ini ya, berkelanjutan ya Kak. Ya. Ya, mungkin ada pertanyaan lain? Udah cukup sih. Apa Mas Yeski mau mengajukan pertanyaan? Mengajukan pertanyaan? Enggak, udah cukup. Ya. Tetap semangat pokoknya ya. Ya, oke. Terima kasih Mas Yeski untuk sharing pelayanannya, bahkan kayak sharing tadi firmannya tentang Daniel di tengah situasi ini, gimana harus bersikap, gimana tetap memelihara iman di tengah pandemi ini. Bahkan itu sangat penting kita harus memelihara iman, karena itu ketika iman kita itu bertumbuh, itu akan keluar lewat respon kita terhadap lingkungan, terhadap situasi yang terjadi saat ini. Bukan mengeluh tapi bagaimana kita bersyukur dan tetap mengandalkan Tuhan, gitu ya Mas ya. Betul, ya betul sekali. Ya, terima kasih buat sharingnya Mas, sukses buat pelayanannya, tetap semangat. Sama-sama. Terima kasih teman-teman GKJ ngalian ya. Ya, sama-sama Mas untuk pelayanannya, nggak kapok ya Mas untuk datang di persekutuan Oh enggak. Ya, terima kasih Mas Yeski, Tuhan berkati ya Mas. Terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi, Tuhan berkati. Ya. Ya.
Yuk. Ya, tadi sudah mendengarkan firman dan sharing ya ke sama Ii ya. Iya. Jadi nggak cuman ya memang pasti tentunya dari kita ya, kayak berdoa saat teduh itu memang pasti penting gitu ya. Tapi ternyata juga bersekutu dan tetap bersekutu dengan teman-teman itu juga penting gitu ya. Jadi Betul. terima kasih buat para pengurus Komisi Pemuda, yang sudah memfasilitasi untuk apa ya persekutuan online ini ya, selain ya. Jadi nggak cuman teman-teman pengurus yang berjuang untuk mengadakan acara ini, tapi juga berharapnya teman-teman yang di rumah juga mengikuti dan terus menjadi semangat buat teman-teman pengurus untuk mengadakan acara ini gitu ya. Jadi kalau nanti ada SMS atau WA untuk mengundang teman-teman, diundang untuk ikut ya di acara selain ini ya. Jangan diabaikan, tapi juga ikutlah untuk Benar. sebagai wujud kita memelihara iman gitu ya. Ya, saat ini kita mau tutup persekutuan online kali ini ya. Kita mau berdoa, boleh dengan kasih menutup dalam doa. Oke, untuk menutup acara kita hari ini kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh bersyukur kepada Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga. Sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Engkau sediakan bagi kami, sehingga kami bisa bersekutu bersama ya Tuhan di hari ini melalui persekutuan pemuda walaupun secara online, tapi sungguh bersyukur atas fasilitas yang ada, atas kesempatan dan waktu yang ada. Kiranya kami tetap bisa memelihara iman ya Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu juga kami terus bisa memperjuangkan persekutuan kami di kemudian hari ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti selain ini ya. Bukan selain tapi selain persekutuan online GKJ Ngalian ya. Tetap pantau terus untuk teman-teman mengikuti persekutuan ini ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai kapan satu